Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai pengolahan limbah padat industri pemotongan ayam dan nugget. Sebelum kita memulai, kita akan memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Nama saya Didati Nurmansyah. Dan saya Nathan Ruben Balista. Nama saya Roh Insan Sirait. Saya Yuda Yulzana Diningrat. Dan saya Noval Fadil Saputra. Untuk yang pertama yaitu proses produksi ayam nugget. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur atau proses produksi dari nugget ayam itu sendiri. Proses ini bisa kita bagi menjadi 4 tahap utama. Yang pertama adalah persiapan dan pembuatan adonan. Di sini bahan baku utama seperti daging ayam, tepung, bumbu-bumbu akan digiling dan dicampur secara bersamaan sampai membentuk adonan yang homogen atau merata. Untuk tahap yang kedua adalah adonan yang sudah jadi tersebut, kemudian akan dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Setelah dicetak, barulah nugget dilapisi dengan tepung panir untuk memberikan tekstur khasnya. Tahap yang ketiga adalah proses pemasakan. Nugget tidak langsung digoreng hingga matang, melainkan dikukus terlebih dahulu sebagai proses pemasakan awal. Setelah itu, barulah kita melakukan penggorengan singkat. Tujuannya adalah agar tekstur luar nugget menjadi lebih renyah, namun bagian dalamnya tetap lembut. Untuk tahap keempat atau tahap terakhir, setelah nugget selesai digoreng, produk ini akan didinginkan dan kemudian dibekukan. Setelah beku, nugget siap untuk dikemas, disimpan, dan pada akhirnya didistribusikan ke konsumen. Berikutnya saya akan menjelaskan identifikasi limbah padat yang dihasilkan. Selama proses pemotongan hingga pemasakan nugget, limbah-limbah padat yang dihasilkan berupa bermacam-macam, mulai dari berupa tulang, kulit, lemak, dan lain sebagainya. Serta dari proses pencetakan juga dan pelapisan tepung berupa sisa adonan dan tepung panir. Berdasarkan rasa massa, olahan 100 kilogram bahan baku ayam untuk produksi nugget menghasilkan limbah padat sekitar 10-15 kilogram atau sekitar 10-15% dari total bahan baku yang digunakan selama proses pemasakan yang mulai dari pemotongan hingga barang bisa didistribusikan. Kemudian limbah tersebut berupa tulang, kulit, lemak, dan sisa adonan dihasilkan selama proses produksi. Bisa di next. Nah, berikutnya itu ada karakteristik limbah. Selama proses pemasakan mulai dari pemotongan hingga didistribusikan, limbah dapat diamati mulai dari karakteristik, yaitu limbah padat industri nugget ayam berupa limbah organik yang mudah membusuk, memiliki kadar dan protein yang tinggi, menimbulkan bau tidak sedap, dan berpotensi menjadi sumber pertumbuhan mikroorganisme apabila tidak ditangani, dan bisa merusak lingkungan apabila tidak diolah dengan baik sehingga harus diproses terlebih dahulu. Ada desain yang dibuat untuk pengolahan limbah industri pangan, pengolahan ayam atau nugget. Desain ini menjelaskan mulai dari proses pretreatment fisika kimia, aerob, dan proses pemanfaatan lumpur yang dihasilkan selama proses pengolahan ayam hingga ke nugget. Bisa di next. Dari proses pretreatment, yang pertama itu ada screening. Screening merupakan tahap pertama yang dilakukan selama proses, yaitu penyaringan atau eh, penyaringan bahan-bahan organik atau padatan-padatan tertentu. Kemudian ada grief atau fat separator. Setelah itu limbah masuk ke grief and fat separator atau gresep trap, fungsinya untuk memisahkan pasir, grief, minyak, dan lemak dari limbah air. Proses selanjutnya ada equalization tank. Setelah pretreatment, limbah dimasukkan ke bak equalization atau bak ekualisasi. Fungsi bak ini adalah menstabilkan debit air, aliran, suhu, dan konsentrasi limbah. Hal ini penting karena jumlah dan kualitas limbah dari industri makanan biasanya berubah-ubah. Untuk proses selanjutnya ada penyesuaian limbah atau pH adjustment. Jika limbah terlalu asam atau terlalu basah, maka ditambahkan bahan kimia untuk menyesuaikan pH agar sesuai dengan kondisi optimal untuk pengolahan biologis. Untuk proses selanjutnya ada koagulasi fluktuasi. Pada tahap ini ditambahkan bahan kimia seperti PAC atau alum dan polimer. Fungsinya untuk mengembangkan partikel-partikel kecil menjadi vlog yang lebih besar, sehingga mudah untuk diendapkan. Yang selanjutnya ada primary sedimentation. Setelah pembentukan vlog, limbah dimasukkan ke bak endapan awal atau primary sedimentation. Di sini lumpur partikel berat akan mengendap di dasar bak dan dipisahkan dari air limbah. Dengan proses ini, kandungan padatan dan bahan organik dalam limbah sudah berkurang sebelum masuk ke proses biologis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengolahan biologis. Di sini ada bioreaktor anaerob. Proses pertama adalah bioreaktor anaerob atau ASB. Pada tahap ini bakteri anaerob menguraikan bahan organik tanpa menggunakan oksigen. Proses ini sangat efektif untuk menurunkan BOD dan COD yang sangat tinggi. Selain itu, proses anaerob juga menghasilkan biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler atau pembangkit listrik. Kemudian ada aeration tank.
Setelah proses anaerob, limbah dimasukkan ke bak aerasi. Pada bak ini diberikan suplai oksigen menggunakan blower. Bakteri anaerob kemudian menguraikan sisa bahan organik yang masih ada di dalam air limbah. Selanjutnya ada secondary clarifier. Limbah ini dimasukkan ke secondary clarifier atau pengendapan akhir. Fungsi alat ini adalah memisahkan lumpur aktif dari air. Sebagian lumpur dikembalikan ke bak aerasi sebagai return activated sludge atau RAS, sedangkan sisanya dibuang sebagai waste activated sludge atau WAS. Selanjutnya, ada pengelolaan lumpur dan pemanfaatan limbah. Lumpur pertama kali dalam proses pengolahan akan masuk ke dalam thickener. Di dalam thickener ini, lumpur akan ditingkatkan konsentrasi padatan lumpurnya. Selanjutnya, ada proses pengolahan digester. Di dalam digester ini, lumpur akan distabilkan untuk mengurangi bau dan menghasilkan biogas tambahan. Selanjutnya ada dewatering. Dewatering ini dilakukan menggunakan stroke press atau belt press untuk mengurangi kadar air lumpur. Setelah dari proses dewatering, lumpur akan dilanjutkan menuju proses pengeringan. Lumpur kemudian dikeringkan dan disimpan sementara sebelum dimanfaatkan lebih lanjut. Dan selanjutnya ada pemanfaatan lumpur. Lumpur yang sudah diolah tadi dapat dimanfaatkan kembali dari pupuk organik, kompos, atau digunakan untuk land application sesuai regulasi. Dalam sistem ini ada beberapa monitoring point. Dalam sistem MIPAL ini memiliki beberapa titik pemantauan kualitas air, mulai dari influen hingga effluent akhir, untuk memastikan proses berjalan optimal. Kesimpulannya, sistem MIPAL ini menggunakan kombinasi beberapa proses kimia, fisika, dan biologis untuk mengelola limbah industri ayam atau nugget secara efektif. Sistem ini tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga menghasilkan manfaat tambahan berupa biogas dan air daur ulang. Dan limbah yang dihasilkan dapat diolah kembali menjadi pupuk, kompos, dan lem aplikasi sesuai regulasi. Sekian presentasi di kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.